Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Berjumpa kembali di rumah Kelulut. Kebetulan pagi ini kita melakukan aktivitas ya sekedar melihat koloni-koloni kita di rumah Kelulut. Jadi ya pagi ini hanya menyempatkan untuk cek, takutnya ada semut atau ada binatang-binatang pengganggu pada log-log kita yang ada. Ya ini ya kebetulan tadi dikasih teman kotak satu. Ya ini teman pemula nih yang buatnya. Jadi dikasih satu. Terima kasih untuk Bos Pak Lip. Ya ini kotaknya walaupun tidak sempurna, tapi ini istimewa, kotak istimewa karena ini terbuat dari kayu ulin. Jadi ini terbuat dari bahan ulin. Kalau di Kalimantan itu kayu tebelian. Kayu ulin, mungkin bahasa Latinnya, mungkin kalau biasa disebut masyarakat Jawa itu adalah kayu besi. Ya ini adalah kayunya. Ini sudah jadi, beliau bikin kotak. Kebetulan mungkin saya dikasih satu. Ya ini udah luar biasa, cukup terima kasih karena kayu ulin ini cukup mahal juga sekarang di Kabupaten Sintang. Dan ini bahannya rata-rata tebalnya 3 cm. Ya ini papan, sepertinya ini papan jembatan untuk bangun jembatan. Jadi beliau buat seperti ini. Ya walaupun tidak terlalu rapi, tapi ini pemberian cukup berharga. Dan ini daya tahan, kemampuan tahan kayu ini ya cukup lama, puluhan tahun. Ini malah kalau di dalam tanah itu ratusan tahun dia tidak busuk-busuk kayu ini. Ya sama dengan besi. Jadi wajar kalau masyarakat Jawa itu mengatakan kayu ini kayu besi. Ya inilah kayu yang terkuat di Kalimantan. Ya mungkin saat ini pertumbuhan kayu ini agak berkurang karena untuk kebutuhan pembangunan kita menggunakan ini rata-rata. Oke, terima kasih Pak Alif. Semoga peternakannya berkembang. Ini kotak istimewa. Nah, jadi ini mungkin saya akan sampaikan untuk teman-teman. Jadi karena untuk jenis Itama Bakri baru satu ini saya lakukan pecah koloni. Dan ini mungkin beberapa bulan lalu saya ada buat video jenis Itama Bakri yang ini sama ini. Nah ada beberapa bulan lalu. Nah ini kedua-duanya gagal. Ini satu koloni yang kebetulan waktu itu videonya saya buat itu bersarang pada pohon rajang atau rajang yang nempel di atas pohon. Kalau di sini itu rajang itu sejenis benalu, tapi bentuknya bundar besar. Jadi dia biasanya nempel-nempel di pohon. Kemudian kebetulan kelulut itu atau trigona itu bersarang pada rajang. Jadi saya pecah. Nah karena waktu dibongkar yang tidak bisa dipasang toping, akhirnya kita masukkan kedua kotak ini. Nah kedua kotak ini kita masukkan. Jadi saya pecah. Satunya memiliki ratu, satunya tidak ada ratu. Satunya memiliki telur calon ratu ada 4. Nah tapi kedua-duanya gagal. Nah problemnya kita tidak tahu. Dan karena saya Itama Bakri itu baru kali ini saya pecah, jadi mungkin ini gagal, jujur dua-duanya gagal. Nah di sini kita akan lihat. Nah ini kita lihat sendiri. Nah ini tidak ada koloni sama sekali. Adapun hanya 1-2 ekor. Bukan diserang binatang atau pengganggu atau hama, bukan. Ini penyebabnya kita tidak tahu. Apakah mungkin telur calon ratunya tidak menetas, kemudian ratunya sudah mati duluan, jadi sehingga tidak berkembang.
Ini yang memiliki ratu kemarinnya. Ini yang memiliki ratu, dan telur ratu juga ada. Jadi saya pecah jadi dua. Nah, itu ada beberapa ekor. Nah, ada beberapa ekor koloninya masih tersisa itu. Jadi bukan karena binatang atau apa, tapi memang perkembangannya sama sekali tidak berkembang. Ini habis jadinya. Nah, yang ini yang memiliki telur memiliki ratu yang waktu kita pecah. Ini waktu itu koloninya cukup banyak atau masih berterbangan. Masih ada juga sih koloni-koloninya. Cuman memang tidak bisa berkembang biak karena telurnya tidak ada sama sekali. Saya tidak bisa mengembangkan ini kembali, tidak bisa supaya dia hidup kembali kita tukar atau kita ambil telurnya, karena memang jenis Itama saya hanya ada dua, tiga dengan ini sebenarnya, 4 dengan ini sebenarnya. Makanya di sini saya tulis 4. Jadi jenis Itama kita itu baru hanya ada 4. Jadi tidak bisa saya tukar karena yang dua yang di sana itu, yang satu itu sama itu bentuknya lock, jadi telurnya di dalam. Jadi daripada berisiko nanti dua-duanya malah tidak jadi, ya ini kita biarkan sajalah. Ya ini termasuk gagal. Nah yang ini pecahan yang dari yang itu, yang ini. Nah ini sama juga, kalau yang ini kemarin telur ratunya 4. Nah ini koloninya juga ada beberapa ekor. Ya, udah hilang telurnya juga. Jadi otomatis tidak berkembang. Nah karena mungkin kemarin koloni ini belum menjadi koloni super, jadi mungkin di situ kelirunya saya langsung saya pecah ya, karena memang tidak bisa untuk disimpan, karena rajang itu bahannya lembut seperti pohon kayu, seperti apa ya, kalau seperti kol. Nah mungkin teman-teman yang daerah-daerah luar yang mengenal kol, nah rajang itu bentuknya hampir sama dengan kol, cuman dia besar. Nah daun-daun, jadi kalau kita biarkan di situ akhirnya tidak bisa dipasang apa-apa, topping juga tidak bisa, lama-lama juga dia akan membusuk. Nah ini termasuk gagal. Jadi ini saran saya, jika melakukan pecah koloni, mungkin ya ini pendapat saya, memang usahakan sedapat mungkin koloninya itu menjadi koloni besar dulu, baru kita pecah. Atau setelah dipecah, diusahakan 2 koloni yang kita pecah itu memang kita transfer dengan koloni-koloni yang lebih besar. Jadi kita tukar. Jadi mungkin berkembang. Tapi ini walaupun ini gagal, tidak apa-apa. Kita akan coba terus sampai mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, untuk teman-teman pemula jangan pernah takut untuk gagal. Ini saya buktinya sudah gagal untuk pecah koloni, tapi saya akan coba sampai berhasil. Oke, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.